Imam Arab Warakah bin Naufal, orang pertama yang mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ka'bah runtuh disapu bersih oleh banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam yang membantu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah tidak lahir di dekat Ka'bah. Hanya Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang lahir di dekat Ka'bah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah 2 Al-Baqarah ayat 129. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Warakah bin Naufal mengetahui tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dari Injil dan manuskrip kuno Nestorian. Setiap nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian para nabi untuk beriman dan menolongnya. Surah 3 Ali Imran ayat 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang padamu. Niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hira, beliau mengalami guncangan fisik yang luar biasa. Tubuh Nabi menggigil dan beliau merasa takut, yang kemudian ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Atas fenomena ini, Rasulullah dibawa kepada Warakah bin Naufal. Siapa Warakah bin Naufal? Warakah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisy adalah
seorang imam Arab yang sepupu tertua dari jalur ayah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisy. Pada masa jahiliyah, Khadijah dipanggil At-Taharah, wanita suci, karena ia menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Nabi Muhammad mengenal dekat Waraqah bin Naufal karena hubungan pernikahan. Waraqah adalah sepupu Khadijah dan mereka berdua sangat akrab. Sejak muda, Waraqah tekun mempelajari Injil dan manuskrip-manuskrip kuno Nestorian yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi baru. Waraqah bin Naufal dikenal sebagai imam Arab yang mempertahankan kemurnian tauhid Nabi Ibrahim dan dikenal sebagai tokoh dalam masyarakatnya. Maka di sana Nabi meminta Waraqah bin Naufal untuk menceritakan pengalamannya menerima wahyu pertama. Waraqah pun mendengarkan dengan tekun. Nabi pun menceritakan. Usai menerangkan, Nabi Waraqah bin Naufal berkata, yang artinya, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh engkau adalah Nabi umat ini. Telah datang kepadamu An-Namus, wahyu malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu, dan memerangimu. Kemudian Rasulullah bertanya, yang artinya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, yang artinya, ya, tidak seorang pun yang datang membawa serupa dengan yang engkau bawa, kecuali dimusuhi dan diperangi orang. Kalau aku mencapai masa itu, usiaku panjang, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat. Dan apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal tentang kenabian Rasulullah benar adanya. Nabi sendiri pun mengalami sejumlah halangan dan rintangan dalam dakwah yang begitu berat, sehingga beliau harus berpindah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Meski Mekah dipenuhi kaum pagan, tidak semua penduduknya percaya kepada berhala. Legenda yang ditutur turun-temurun dari nenek moyang mereka menyebut ada satu Tuhan yang disembah Ibrahim dan keturunannya. Lalu diteruskan nabi-nabi setelahnya. Kisah ini kemudian agak tersingkir dari pembicaraan umum karena paganisme yang begitu dominan. Ketika Nabi Muhammad masih muda dan belum menyandang status Nabi, beberapa orang Mekah masih menyimpan kisah tersebut dalam hatinya. Mereka pun terus mencari lewat jalur spiritualisme. Sebagian orang dari luar Mekah yang tinggal di kota itu, atau para pengunjung Ka'bah dan kafilah niaga dari daerah lain juga memeluk monoteisme yang dipercaya berasal dari Nabi Ibrahim tersebut. Melalui orang-orang ini, para pencari Tuhan yang satu mungkin banyak yang mendapat keterangan dan berdiskusi tentang konsep ilahi. Di antara penduduk Mekah zaman umat muda yang gelisah terhadap pemujaan berhala, yang mereka anggap seperti dekadensi teologis. Ada 4 nama paling menonjol. Keempat orang itu adalah Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Yahsi, Zaid bin Amir, dan Utsman bin Huwairits. Sumber-sumber tradisional Islam tidak menyebut dengan gamblang apakah Muhammad juga berdiskusi mengenai keturunan atau berinteraksi secara intens dengan para monoteis Abrahamik yang ada di Mekah. Dua kisah yang paling terkenal dan direproduksi terus-menerus tentu saja perjumpaan umat kecil dengan raib Nasrani Nestorian bernama Bukhairah yang meramal kenabiannya serta perkiraan Waraqah bin Naufal tentang status profetik Muhammad. Waraqah mendukung Muhammad. Ketika Muhammad gemetaran karena mendapat pengalaman spiritual di Gua Hira pada umur 40 tahun, Khadijah bertanya kepada Waraqah tentang apa yang sedang menimpa suaminya. Waktu itu Waraqah sudah berusia agak lanjut dan matanya telah setengah buta. Menurut Ibnu Ishaq, Waraqah meyakinkan Khadijah bahwa suaminya kemungkinan besar seorang nabi. Berbahagialah, oh anak pamanku, dan tenteramkanlah hatimu. Sesungguhnya demi dia yang menggenggam jiwa Khadijah,
aku berharap engkau akan menjadi nabi bagi kaum ini. Tutur Warakah seperti dikisahkan Ibnu Ishaq berdasarkan terjemahan Alfred Balimu berjudul The Life of Muhammad, a Translation of Ibnu Ishaq, Sirat Rasulullah tahun 1955. Warakah juga menyatakan dukungannya kepada Muhammad. Ia seperti menemukan apa yang selama ini ia pertanyakan dari pembacaannya terhadap manuskrip kuno. Dia, Warakah, memberi Muhammad semangat yang penting ketika Muhammad mulai menerima wahyu yang dipercaya datang dari Tuhan. Ungkap Karen Armstrong dalam Muhammad Sang Nabi, sebuah biografi kritis tahun 2011/78. Dengan dorongan dan dukungan Warakah, Muhammad mulai menepis kegelisahannya atas apa yang terjadi di Gua Hira. Khadijah juga semakin mantap mendampinginya. Keterangan dari Warakah sekaligus bisa mengurangi kekhawatiran Muhammad bahwa orang-orang Mekah akan menganggapnya juru sihir yang kesurupan. Warakah kemudian memperingatkan tugas kenabian akan sangat berat. Nabi-nabi besar sebelumnya, kata Warakah, selalu tidak mendapat tempat semestinya dalam masyarakat. Menjadi nabi adalah tersingkir dan kesepian, tapi Warakah tetap memberi garansi dirinya akan senantiasa melindungi dan menolong Muhammad. Jika kisah-kisah tentang Warakah yang diceritakan Ibnu Ishaq benar, bisa dikatakan ia adalah orang pertama yang mengakui kenabian Muhammad. Warakah konon tidak sempat memeluk Islam dan melindungi Muhammad sebagai nabi. Ia keburu meninggal tak lama setelah peristiwa Gua Hira. Demikian kisah Warakah bin Nawfal yang memberi ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya setelah peristiwa Gua Hira. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.